Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas kendala yang teman-teman sering alami. Bukan sering ya, maksudnya dialami dalam dua gelombang ini ya, gelombang 44, 45 ini. Tentang verifikasi wajah, tentang beberapa teman-teman yang chat, saya coba bahas ya pelan-pelan satu-satu agar teman-teman tahu kenapa bisa terjadi, seperti apa alurnya gitu ya. Mungkin ini hanya seperti pencerahan saja, jadi teman-teman nanti tinggal cek ke CS-nya sama pihak keluarga mungkin, atau ke Dukcapil gitu ya. Ini saya buka dulu teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang chat saya ya. Ini yang pertama adalah, siang Kak, kalau mau tanya soal prakerja, kalau nama tidak sesuai dengan data KTP Dukcapil gimana ya? Nah ini dia baru saja saya, namanya tidak sesuai ya teman-teman. Itu seperti ini, saya sudah cek, sudah chat juga, sudah tanya. Coba KTP lihatkan bagaimana penulisan namanya. Penulisan namanya itu dua suku kata ya teman-teman. Contohnya misalkan Ahmad Dhani misalkan. Nah takutnya itu di Dukcapil penulisannya salah gitu. Contoh gini ya, saya contohkan ya teman-teman. Ini saya contohkan. Contoh gini. Kalau misalnya nama teman-teman Ahmad Dhani, ini yang benar. Mungkin di Dukcapil, mungkin ya, ini yang benar ya teman-teman, Ahmad Dhani, seperti ini penulisannya di KTP teman-teman. Mungkin di Dukcapil tercatat seperti ini teman-teman. Nah, maka akhirnya salah. Nanti dicoba saja, ataupun penulisan di sini yang salah gitu. Karena saya sering mengalami juga saat daftarin teman-teman saya, saudara ya, keluarga lah yang paling banyak. Itu kalau dua suku kata rata-rata ya, kalau dia update KTP baru, mungkin KTP lama, KTP baru itu rata-rata seperti ini, mengalami hal seperti ini. Jadi teman-teman dicoba-coba saja. Kalau benar seperti ini berarti nanti ikutnya nama seperti ini. Cuman di kendalanya nanti saat pencairan teman-teman. Kalau mau pakai wallet, saran saya pakai rekening bank saja nanti gitu ya. Kalau masih gini aja, coba disandingkan KTP lama sama KTP baru, kemudian kakak disandingkan. Kalau ada nyimpan fotonya, mungkin penulisan namanya salah gitu, Ahmad Dhani. Di KTP teman-teman seperti ini mungkin ya, tapi di Dukcapilnya salah. Nah kemudian kalau masih nggak bisa, dicoba-coba dan ternyata penulisannya tetap sama semua, KTP lama baru kakak penulisannya sama seperti ini, teman-teman chat nomor Dukcapil pusat ya. Saya ada WA-nya, tapi teman-teman bisa cek juga tinggal searching di Google ya teman-teman, nomor WA-nya Dukcapil, nanti dibalas. Saya sudah sering kok chat Dukcapil pusat, itu dibalas ya teman-teman. Jam kerjanya itu siang sampai jam malam kalau nggak salah, nggak sampai sore saja, jam 5 jam 4 gitu. Nanti dibalas gitu ya teman. Nanti teman-teman diminta nih KTP masukkan ini, nanti dicek, oh ternyata ini yang benar gitu. Nanti teman-teman chat WA Dukcapil pusat Jakarta, nanti ada teman-teman ya. Seperti itu ya untuk nama itu ya. Kita cek lagi tadi tentang nama ya teman-teman. Nah ini kemudian, nah bagaimana Kak kalau nick yang sudah terdaftar? Nah ini kalau nick yang sudah terdaftar teman-teman, saya juga sudah mengalami, maka teman-teman saya bisa bahas karena saya sudah mengalami. Untuk nick yang sudah terdaftar seperti ini, kalau teman-teman chat saya pasti saya tanya kronologinya gimana, dulu pernah nggak didaftarin orang, sebelumnya pernah nggak kamu daftar. Nah ada beberapa teman-teman yang saya chat gini, pernah Mbak, saya dulu daftar tahun lalu, cuman nggak rampung daftarnya, jadi saya buat baru. Nah nggak bisa, maka kamu harus lanjutkan dengan email yang lama. Ada juga yang pernah Mbak, saya didaftarin sama orang, cuman orang nggak ada, di chat juga dibalas gitu. Nah nggak bisa, kamu harus daftar dengan email yang lama, dilanjutin. Ada juga yang, iya Mbak saya didaftarin orang dan saya minta emailnya nggak bisa, nggak dibalas ini. Nah kan bingung ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau sudah ada keterangan nick sudah terdaftar teman-teman, itu berarti
data teman-teman sudah tersimpan. Bisa jadi gini, saya pernah mengalami di satu keluarga mau daftarin orang tuanya. Ternyata setelah saya daftarin, Nick sudah terdaftar. Akhirnya saya tanya, pernah daftar nggak? Enggak. Akhirnya saya tanya anak-anaknya, iya pernah, saya kemarin daftarinnya. Nah, kan ternyata ketahuan kan. Maka saya bisa bilang seperti itu teman-teman. Nah, nanti teman-teman tanya, misalkan teman-teman daftarin teman atau saudara atau keluarga atau daftar sendiri. Mbak, saya daftar sendiri kok sudah terdaftar Nick saya. Tanya orang tuanya, orang tua kamu, apakah kamu udah daftarin? Mungkin tanpa sepengetahuan ya teman kamu. Atau tanya saudara kamu, tanya ibu, mak, bapak misalkan, pernahkah dataku didaftarin kartu kerja? Mungkin, oh iya pernah, kemarin ada saudaramu datang ke sini. Nah seperti itu caranya ya. Itu pencerahan dari saya teman-teman. Apalagi Bang Gang mau ditanya solusi kalau verifikasi wajah. Nah ini yang terbaru ya teman-teman, masalah ini. Ada teman-teman nih, ini sama ya, yang sudah terdaftar juga. Ini yang verifikasi wajah itu banyak teman-teman ya, yang dialami teman-teman semuanya. Ini saya sudah telepon CS-nya juga. Alasannya seperti ini ya teman-teman. Saya nggak akan bosan menjelaskannya. Dan ada juga teman-teman yang ngel, sama aja mas, di telepon CS-nya juga jawabannya seperti itu. Memang seperti itu teman-teman. Setelah dicek sistem, memang sistemnya, servernya lagi padat, antri maksudnya. Mungkin ya teman-teman yang lain tidak mengalami, tapi ada beberapa teman yang mengalami hal ini. Nah termasuk saya tidak mengalami. Mungkin ya saya pas saat daftar itu terkena server yang tidak padat, kayak antrian teman-teman, kayak ada loket, ada 10 loket. Nah loket yang teman-teman pakai ABCD itu sedang penuh, saya pakai loket yang terakhir, ternyata lagi kosong, makanya saya bisa langsung daftar. Nah teman-teman daftarnya di loket ABCD, antrinya panjang. Nah makanya dibilang oleh CS Prakerja sistemnya padat. Akhirnya solusinya gimana? Cek secara berkala ataupun nanti telepon lagi CS-nya teman-teman. Setelah teman-teman alami 2-3 hari, 4 hari mungkin atau seminggu masih seperti itu, dicek. Ya mungkin ruginya nggak bisa ikut gelombang yang dibuka ke depannya ya, karena masih kendala di sini. Tapi teman-teman, caranya seperti itu. Telepon saja CS-nya. Kalau teman percuma mas telepon CS, jawabannya sama. Ya memang CS sifatnya melayani, nggak bisa membantu sampai tuntas hari itu, nggak bisa. Dia akan memberitahukan kendala teman-teman seperti ini. Nah sarannya seperti ini, karena di sistem mereka pun seperti ini setelah dicek gitu, servernya padat gitu ya. Nah ini ada lagi teman-teman, mohon maaf ganggu, saya izin tanya, saya mau daftar pekerja tapi nomor KTP sudah terdaftar, gimana? Nah kan sama kayak tadi, dan dia sudah berketerangan sih dulu pernah didaftarin orang tapi katanya nggak dapat. Akhirnya saya bilang minta aja emailnya, dibilangnya nggak dibalas mbak, nggak dibalas mas katanya. Ya udah akhirnya ini ya teman-teman, kalau risikonya didaftarin orang, kalau orangnya jauh susah lagi. Kalau di chat hanya di read ya, nggak dibaca doang tapi nggak dibalas, itu sakit hati ya mas ya. Jadi caranya gini teman-teman, coba teman-teman chat baik-baik orangnya. Kalau teman-teman yang mengalami hari ini ya, ini sudah terdaftar dengan kendala pernah didaftarin sama orang atau joki lah, atau temannya atau keluarganya, di chat baik-baik, tanyain bisa nggak minta email sandinya, kalau nanti lolos nanti saya kasih kamu bagian seadanya, gitu aja baik-baik. Karena gini teman-teman, daftar baru pun nggak bisa mau laporin ke CS Prakerja. Yang salah siapa? Bukan CS Prakerjanya atau bukan PMO Prakerjanya, tapi salah teman-teman, data dipercayain sama orang. Iya kalau orangnya jujur. Di luar sana ada juga teman-teman kita yang daftarin orang banyak yang jujur ya teman-teman, tapi mungkin teman-teman yang mengalami hal ini karena yang orang yang nggak baik gitu ya, gitu aja. Jadi saran saya, coba ngomong baik-baik sama orangnya, karena daftar ulang nggak bisa teman-teman, pakai email baru nggak bisa. Caranya gimana kalau bisa kita dapatkan email yang sudah terdaftar dulu? Nggak bisa juga, datangin orangnya saja gitu ya. Ini apalagi teman-teman, saya cek dulu. Selamat malam kak, tadi saya sempat lihat video YouTube-nya terkait pekerja jasa, belum sempat scan wajah tapi malah ada tulisan ini ya teman-teman, verifikasi wajah sama kayak tadi. Ini sama ya, jadi tinggal ditunggu aja ya teman-teman. Terus nah siang kamu mau tanya masalah ini gimana ya, ini kalau nggak salah
alamat KTP ya teman-teman. Dia kendala di alamat KTP-nya. Ada satu teman kita. Ini saya tanya-tanya, saya bongkar, ternyata alamat KTP sebelum nikah dan menikah itu beda. Nah, akhirnya saya sarankan untuk coba di cross check dulu, sandingkan foto KTP lama sebelum menikah dan KTP yang sudah menikah. Akhirnya dia kerjain dan saya suruh kumpulkan saja dulu di foto-foto pakai alamat yang mana. Nah, nanti ikut alamat yang lama kemarin gitu. Seperti itu ya teman-teman alurnya. Ini saya memberitahukan, ini saya beritahu, saya informasikan seperti ini, saya pernah mengerjainnya dan sudah mengalaminya gitu ya. Apalagi selamat malam Kak, izin bertanya, saya dapat nomor Kak di YouTube. Nah, ini tentang scan wajah ya sama teman, belum selesai dan malah dikeluarin. Nah teman-teman, ini dulu pertama kali dia daftar, dia sudah bisa, dia sudah ikut gelombang. Pas mau masuk lagi mungkin beberapa gelombang, kan sistem prakerja itu sistemnya selalu update ya teman-teman. Nah mungkin sistemnya prakerja baru mengakses, mendeteksi kalau mbak ini atau mas ini datanya terdeteksi sudah didaftarkan oleh siapa nggak tahu. Maka saya bilang untuk teman-teman nik yang sudah terdaftar, saran saya kalau misalkan kamu anak, tanya ke orang tua pernah nggak didaftarin, mungkin sama saudara kandungmu atau saudara atau keluarga, tanpa sepengetahuan kamu gitu ya. Kalau misalkan kamu orang tua, tanya anak. Kalau kamu siapa, pokoknya tanya ke pihak keluarga yang berkaitan ya. Kalau orang luar nggak mungkin rasanya gitu, tanpa kamu yang memberikan datanya gitu ya. Ini apalagi malam Pak mau nanya tentang video. Nah ini tentang scan wajah tetap sama ya teman-teman. Oke baik teman-teman, itu pembahasan tentang di kendala teman-teman ya yang dialami gitu. Nah ini coba ini sama ya teman-teman. Nah ini kan banyak nih teman-teman. Jadi seperti itu ya alur untuk memperbaikinya. Nggak bisa langsung teman-teman chat saya langsung dikerjain langsung bener, nggak bisa. Apalagi tentang mengecekkan wajah ini kan apa istilahnya, ranahnya PMO Prakerja sistem mereka. Nah ini harus antri ya, tunggu gitu, sabar aja ya teman-teman untuk yang nik sudah terdaftar segala macam gitu ya. Ini untuk yang teman-teman yang nggak bisa ikut gelombang karena terdaftar di bansos lainnya atau nik terdaftar di Kemendikbud atau di blacklist itu karena nik teman-teman memang sudah dapat bansos. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak pernah coba telepon CS-nya, nanti dicek kan. Kalau memang nggak pernah ya di update data teman-teman. Kalau memang ada, sistem sudah terdeteksi teman-teman otomatis gitu ya. Baik teman-teman, ini sedikit informasi agar teman-teman tercerahkan gitu, tahu alurnya kemana. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.